Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Darul Hadis atau Islam Jamaah atau Jamaah Islam Murni didirikan pada tahun 1951 oleh Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Amir yang sewaktu masih muda ia memiliki nama asli Medigol, asli orang Purwosari, Kediri, Jawa Timur. Jadi Lubis itu bukan marga dari Sumatera Utara. Lubis adalah luar biasa. Tahun 1971 aliran Islam Jamaah atau Darul Hadis dilarang oleh pemerintah Indonesia, lalu berganti nama menjadi Lemkari, Lembaga Karyawan Islam, pada tahun 1972. Tahun 1981 namanya tetap Lemkari, tapi kepanjangannya diubah menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam. Lalu Lemkari menyatakan mendukung Golkar, dan pada tahun 1990 namanya diubah menjadi LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Yang jelas, asal mula munculnya Darul Hadis atau Islam Jamaah atau Lemkari atau LDII adalah berasal dari Provinsi Jawa Timur, yaitu dari Kota Kediri, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dan Kota Kersonono, Kabupaten Nganjuk. Al-Imam Nur Hasan Ubaidah Lubis Amir, yang nama aslinya Medigol, pernah bermukim di Makkah selama 10 tahun. Pulang ke Indonesia pada tahun 1941. Aibnya mulai terbongkar bahwa Medigol sejak masih muda hobi belajar ilmu perdukunan. Lalu pergi ke Mekah bukan untuk naik haji, tapi karena terlibat pembunuhan di Madura. Maka ia kabur melarikan diri sampai ke Mekah dan menjadi gelandangan yang numpang tidur di Masjidil Haram. Orang ini hobi mengincar perempuan-perempuan kaya untuk dijadikan istrinya. Ingat, ia punya ilmu perdukunan. Ia pernah menghina ulama besar Muhammadiyah, yaitu Buya Hamka, dengan menyebutnya sebagai buayo. Dan ia juga menghina ulama-ulama Nahdlatul Ulama dengan membakar kitab-kitab kuning pegangan ulama NU. Langsung disaksikan oleh murid-muridnya, murid-murid yang diajarinya ilmu bela diri pencak silat. Ia merintis pengajian Darul Hadis Jakarta pada tahun 1953 di Jalan Petojo, Sabangan, Jakarta, karena didukung oleh Wali Al-Fatah, Kepala Biro Politik Kementerian Dalam Negeri zaman Presiden Soekarno. Untuk dana, semua anggota diwajibkan membayar infak mutlak wajib sebesar 10% dari setiap pendapatan atau penghasilan apapun, mirip seperti perpuluhan di gereja-gereja Kristen. Juga punya kelompok bimbingan haji, kelompok bimbingan ibadah haji KBIH Nurul Aini, dan usaha-usaha lain yang dirahasiakan. Secara terang-terangan, Medigol ini selalu mengklaim dirinya dan kelompoknya LDII ini sebagai satu-satunya jamaatil muslimin di dunia. Yang lain-lainnya itu kafir, najis, dan pasti masuk neraka. Islam yang benar adalah Islam yang dibawanya atau ditafsirkannya dan harus didakwakan secara takiyah, seperti Syiah yang membolehkan berbohong atau tampil dengan pencitraan yang baik untuk kemudian mempengaruhi. Mereka juga sengaja membuat banyak nama atau bergonta-ganti nama supaya orang lain menyangka mereka organisasi yang besar. Maka di setiap daerah, walaupun di daerah itu pengikutnya sedikit, jika ada LDII
Mereka berusaha membangun masjid sendiri, dan di setiap jalan masuk ke tempat kantor mereka, di segala penjuru jalan masuknya, selalu dipasangi logo plank papan nama LDII di semua sudut jalan, baik yang besar atau gang kecil, supaya orang lain menyangka mereka ada di mana-mana. Mangkul artinya hanya menerima penafsiran ayat dan hadis yang berasal dari Imam Nur Hasan. Mereka menafsirkan segala sesuatu menurut kata per kata. Hanya menerima penafsiran dari Medikol. Penafsiran yang berasal dari orang-orang lain itu salah, sesat, dan berbahaya. Itulah sebabnya Nur Hasan Medikol dan semua orang yang menjadi penggantinya setelah ia mati harus disebut Amirul Mukminin, walaupun tidak menjalankan hukuman untuk pelaku pidana, walaupun tidak mengamankan jalur perjalanan, dan jelas-jelas mereka tidak pernah berjihad melawan musuh-musuh Islam. Begitu pula tidak pernah membagi-bagikan harta untuk kesejahteraan kaum muslim. Seluruh pengikut LDII dilarang belajar ilmu agama atau belajar bahasa Arab dimanapun. Jika dilanggar, maka harus membuat pernyataan tertulis untuk bertobat. Yang penting cuma 5. 1. Mengaji di LDII. 2. Mengamalkan ajaran LDII. 3. Membelanya. 4. Berjamaah. 5. Taat pada amir pimpinan LDII. Tidak boleh sholat berjamaah dengan imam non-LDII. Jika terlanjur, maka sholatnya diulang lagi nanti, walaupun sendirian. Tidak boleh kawin dengan orang di luar jamaah. Orang yang bukan anggota jamaah, maka najis, wajib masuk neraka. Tidak boleh dijadikan wali pernikahan. Jadi, orang LDII tidak boleh menikah melalui KUA. Jika sudah terlanjur di KUA, ulang lagi di jamaah. Anggota jamaah Darul Hadis atau LDII tidak boleh poligami. Tapi amir boleh punya 4 istri. Wakil amir boleh sampai 3. Amir daerah boleh 2 saja. Jika seorang kepala keluarga anggota LDII meninggal dunia, maka kalau anak atau istrinya bukan anggota jamaah, harta warisannya harus diserahkan kepada amir, pimpinan jamaah. Anak dan istri yang tidak masuk jamaah dipandang sebagai najis dan wajib dicuci jika bersentuhan. Patonah. Patonah artinya segala keputusan atau peraturan harus yang menguntungkan gerakan jamaah. Bitonah artinya boleh menyembunyikan sesuatu, boleh berbohong, boleh berpura-pura atau menyamar demi melindungi gerakan jamaah. Jika kita mendengar nama Darul Hadis, jangan terus menuduh itu LDII. Justru LDII inilah yang memang sengaja memiliki banyak nama untuk menutupi pergerakannya. Ada cerita-cerita menarik tentang Nur Hasan Mendigol, pendiri Darul Hadis atau LDII. Bisa Anda baca pada buku yang berjudul Musim Heboh Islam Jamaah, disusun oleh Ansori Thoyib dan M. Nazim Juhdi, penerbit PT Bina Ilmu Surabaya tahun 1979. Tidak akan saya ungkapkan di sini semua karena bisa membuat malu para anggota LDII yang mungkin sudah ada yang bertobat. Yang jelas, pendiri Islam Jamaah atau LDII Medikol ini punya rumah mewah di Arab Saudi, hasil sumbangan jemaatnya yang sudah didoktrin. Dan yang jelas dan pasti adalah LDII punya ajaran bitonah, sebagaimana Syiah punya ajaran takiyah. Bitonah dan takiyah sama-sama mengajarkan mengharuskan berbohong. Harus berbohong supaya orang-orang menyangka jamaah mereka adalah jamaah orang-orang yang baik. Sesudah itu, yang non mereka, yang bukan anggota mereka, akan dianggap najis sesat. Yang berhak masuk neraka cuma mereka-mereka itu. Waspadalah dengan tipu daya mereka semua. Terakhir, saya tambahkan di sini bahwa Nur Hasan Ubaidah alias Amir Imam Utama Islam Jamaah atau yang nama aslinya Medikol
atau Medigul mati karena kecelakaan lalu lintas di dekat Cirebon, Jawa Barat pada hari Sabtu siang tanggal 13 Maret tahun 1982 sewaktu akan menghadiri kampanye Golkar di Jakarta. Pada awal Desember 1982, calon penggantinya yaitu Bambang Irawan Hapiludin menyatakan resmi keluar dari Islam Jamaah dan membuat selebaran permohonan maaf kepada umat Islam yang dulu pernah disesatkannya. Jika anak Anda terpengaruh LDII, mereka akan anggap siapapun najis, termasuk orang tuanya kalau bukan anggota LDII. Istri pun akan minta cerai jika suaminya tidak anggota jemaah atau LDII. Semua ajaran Islam harus dilaksanakan menurut versi mereka. Jika diajak berdebat, mereka menolak, lalu beralasan yang penting masuk dulu biar tahu sendiri. Sesudah itu, barulah mereka berusaha mendoktrin sebagai yang paling benar. Setiap orang wajib punya imam atau pemimpin, dan imam atau pemimpin yang sah hanyalah yang dari mereka.